Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pitanti Wahyu Ambarwati. Saya dari kelas akuntansi KP1 2018 dengan NIM 1862032. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengukur dan mengendalikan aktivitas. Yang pertama adalah mengukur aktivitas atau kinerja. Proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian melalui hasil yang ditampilkan seperti produk, jasa, ataupun proses. Artinya, setiap kegiatan atau aktivitas harus dapat diukur dari dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah perusahaan di masa yang akan datang yang dinyatakan dalam misi dan visi perusahaan. Tujuan pengukuran aktivitas atau kinerja yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi karyawan dalam memberikan kontribusi kepada organisasi. Yang kedua, memberikan dasar untuk mengevaluasi kualitas kinerja masing-masing karyawan. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan sebagai dasar untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang keempat atau yang terakhir adalah membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan karyawan seperti produksi, transfer carry, atau pemberhentian. Berikutnya yaitu pelaksanaan pengukuran kinerja atau aktivitas. Yang pertama yaitu tahap persiapan di mana dibutuhkan persiapan atas penentuan bagian yang akan diukur, penetapan kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja dan pengukuran kinerja yang sesungguhnya. Yang kedua yaitu tahap pengukuran, terdiri atas perbandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelum dan kinerja yang diinginkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengendalikan aktivitas, di mana tugas dari manajer untuk mengarahkan, mengatur individu atau kelompok dengan berbagai upaya yang dilakukan manajemen agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang berikutnya yaitu tujuan pengendalian aktivitas atau kinerja, supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana, melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan, supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian yang terakhir adalah tahap pengendalian. Yang pertama yaitu menetapkan standar. Standar di sini maksudnya sasaran atau target yang hendak dicapai oleh perusahaan. Yang kedua yaitu mengukur kinerja. Apakah kinerja dari masing-masing individu atau kelompok sudah sesuai atau belum terhadap rencana organisasi tersebut. Yang ketiga, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan. Yang terakhir, mengambil tindakan koreksi atau perbaikan jika ada penyimpangan. Sekian penjelasan saya tentang mengukur dan mengendalikan aktivitas. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.